Oke, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita tutorialnya sedikit berbeda ya. Biasanya Adobe Illustrator gitu. Nah, sekarang saya akan mencoba Canva gitu. Nah, jadi di sini banyak yang nanya gimana sih caranya bikin logo di Canva gitu. Nah, ini simple banget lah. Karena di Canva ini elemennya sudah ada. Kita gak punya pen tool gitu. Nah, jadi Canva ini cocok buat orang yang mungkin belum familiar menggunakan software-software yang Adobe Family gitu. Nah, kita akan gunakan Canva. Gimana sih bikin logonya? Nah, kita tentukan dulu gitu. Logonya itu mau seperti apa gitu, style gitu. Nah, di sini ada logo-logo yang feminim gitu kan, kayak ini Olivia dan lain sebagainya. Ini bisa digunakan juga. Nah, ini Gojo gitu kan namanya, dan ke bawahnya ada banyak. Nah, tapi di sini saya akan spesifik gimana sih buat logo menggunakan shape gitu. Nah, pakai elemen di sini. Nah, pertama saya punya akun sendiri gitu, namanya Netlink Kreatif. Nah, di sini masuk. Saya bikin elemen-elemen sengaja lah gitu, bikin elemen yang shape-shape geometrik itu. Nanti kalau misalkan digabungkan bisa jadi logo gitu. Di sini kita tulis geometric element. Nah, di sini muncul itu. Nah, ini tinggal dipilih-pilih aja. Nah, ini saya suka dengan ini nih. Oke, nah ini nanti silakan tinggal dipilih aja yang mungkin yang teman-teman sukai gitu kan. Nah, tekniknya gimana? Karena ini elemennya tetap nih gini. Oke, nah misalkan kita di sini ini bisa jadi huruf N nih. Kita duplikat. Oke kan? Nah, di sini misalkan sini kita pas-pasin aja ininya nih. Karena ini apa? Gak harus perfeksionis lah gitu. Kalau misalkan ini disendikan Pak. Nah, ini pun udah jadi, misalkan ini bentuk apa gitu logonya. Silahkan dikasih nama. Kita geser misalkan ke kanan dikit. Nah, ini bisa jadi huruf N nih. Oke, nah ini huruf N lah, kira-kira seperti itu. Nah, terus misalkan ini, terlalu rapat gitu, bisa dikebawahkan. Nah, sekarang kita bisa melihat huruf N-nya gitu di mana. Nah, ini negatif space dari huruf N gitu. Nah, terus kita kecilkan. Nah, terus kita group, Ctrl G ya. Atau bisa Command G gitu di MacBook. Nah, terus kita kasih teks, ini heading, kita kasih font. Fontnya bisa ngupload ya buat teman-teman kalau misalkan akunnya yang pro gitu. Di sini ada carilah, ini rekomendasi dari si Canva-nya. Ini fontnya cocok pakai yang Helvetica Word loh gitu kan. Nah, ke bawahnya di sini ada font-font yang pernah digunakan gitu. Nah, ini ada Hibi gitu, Hibo. Ini BR Sonoma, ini font upload ya gitu. Ini sebenarnya saya font nggak tahu lah dari mana license-nya gitu kan. Apakah ini ilegal atau enggak, cuma saya download aja gitu yang ada di Google. Tapi saya jarang pakai itu, cuman suka aja fontnya gitu. Di sini ada Arial Code. Nah, paling ini tuh gunain font-font yang di Canva aja, atau bisa gunain font-font yang ada di kayak Davon gitu kan, atau apalah situs-situs yang font free, atau bisa yang di Google Font. Nah, rata-rata font yang ada di Google Font itu ada di Canva sini lah gitu. Nah, kayak Roboto kan ada di Google. Nah, ini Recoleta. Nah, cocok ya gitu dengan logonya gitu. Nah, dicocok-cocokin aja gitu. Di sini ada Times New Roman sampai ke bawah. Cari aja lah yang cocok gitu. Nah, kemarin saya itu suka font apa ya, lupa namanya. Hibi itu yang harus yang besar sih bagusnya. Nah, tapi kuranglah kita cari ini menantang juga sih kalau misalkan kita cari yang font-font gitu untuk sebuah logo, lumayan menantang gitu. Ini nggak tahu dari mana nih ini. Oke, regular normal. Nah, ini si akunnya itu suka dipakai oleh tim gitu, jadi kadang ada file-file yang saya nggak tahu gitu, ada font-font juga yang ditambahin, saya nggak tahu juga. Itu untuk project personal sih, kayak misalkan latihan bikin layout atau apa lagi. Kalau misalkan untuk di-publish di Canva atau jadi kreator di Canva, biasanya pakai font yang ada di Canva, karena disarankannya itu ya oleh si Canva. Nah, buat teman-teman nih, kalau misalkan untuk di-print, untuk bahan konsumsi sendiri, bisalah cari yang font yang ada di Google gitu. Nah, saya pengen cari fontnya itu yang geometrik gitu, yang clean, yang nggak terlalu ribet gitu. Coba di sini ada gak
intro intro ras. Wah, kurang cocok nih. Saya udah lupa sih, udah lama gak bikin logo nih. Wah, ini udah 5 menit nih. Di Vietnam coba ada kurang bagus juga nih. Pilot apalagi ini gak cocok nih. Nah, jadi kalau bisa teman-teman cari dulu fontnya itu yang cocok. Grotes. Coba kita cari di family Grotes ya. Waduh, lupa nih. Grotesque. Grotesque. Wah. Nah, ada banyak nih. Kita cari di sini nih. Oke, ini nih. Cocok nih. Oh, ini orientasinya di kiri. Nah, kita ini. Nah, ini udah jadi nih satu logo itu kan. Terus mau bikin lagi, cari dulu shape-nya. Misalkan kita di cropping aja pakai teknik cropping ya, bisa loh. Pakai teknik cropping. Coba di sini kita cari lagi Bauhaus ya. Bauhaus ada gak? Nah, ini ada nih. Nah, ini bisa jadi logo nih. Kita duplikat aja. Bikin aja sesuai apa yang kalian senangi gitu. Duplicate, nah kayak gini lah. Sekarang ini mau jadi logo apa gitu. Ini. Oke, terus kita duplikat juga. Ini kita ungroup dulu. Di flip dulu horizontal. Waduh. Ini maksud saya tuh pengen di mirror ya. Tapi kok jadi begitu ya. Vertikal. Wah. Kacau nih. Enggak, maksud saya tuh pengen flipnya itu kayak di AI gitu. Nah, memang inilah kekurangannya gitu. Nah, jadinya begini sih. Jadi logo apa ini ya? Nah, bisa lah gitu di bikin ini jadi logo apa gitu. Saya juga gak tahu ini logo apa nih. Cuman pengennya itu ininya itu jadi flip vertikal jadi mirror lah gitu. Tahu lah gimana ya bentuknya mirror. Nah, jadi kayaknya harus ini dulu, ini kita hapus dulu dah. Hapus. Nah, ini di mirror dulu kayaknya nih. Ini to flip horizontal kayak, nah baru bisa nih. Kita duplicate. Ini rotate ke sini. Berapa? 30. Ini ke sini 30. Oke. Nah, ini bisa jadi wings logo gitu kan. Ini berapa? Oke, barusan 30, sekarang 60 gitu, di 2 kali lipatnya. Oke, ini juga sama, rotate sini 60. Oke, nah. Oke kan? Nih jadi, misalkan ini, wah ini kurang bagus nih. Kita rotate aja 15 derajat gitu. Nah, kenapa sih gitu 30 15? Nah, jadi 30 15 itu adalah kelipatan dari angka 60 ya. Jadi biar terapih aja kelihatannya, nggak ngasal gitu, nggak kelihatan ngasal, terstruktur lah gitu. Nah, ini udah jadi kan gitu. Nah, kalau misalkan ini kan hanya logo, balik lagi ke selera. Nah, ini jadi logo dari elemen-elemen yang mungkin disediain si Canva gitu, kita gak bisa ngubah kan. Nah, ini misalkan mau tambah bulat di sini, ini nggak tahu lah, matahari terbit lah gitu kan. Nah, ini bisa kita hapus ya, cari yang setengah, ada gak setengah lingkaran. Tadi di sini ada si geometric element, circle. Nah, ini setengah lingkaran nih. Nah, ini kita crop aja ini nih. Nah, kita crop. Oke. Nah, jadi ini kita jangan peduliin bentuknya kayak gimana lah ya. Nah, ini. Nah, misalkan gini, kita ke belakangin aja. Oh. Apa di depan gitu. Oke. Udah lah, jelek lah.
atau bisa lagi ini ditambah, kita 120 nih. Wah, kebanyakan nih, 90 berarti. Oke. Nah, ini juga sama 90. Nah, ini kayaknya lebih keren ini nih. Nah, kayak logo itu apa, perusahaan Shell itu tuh yang minyak itu. Nah, kita ini runcing-runcing, kita cari font yang clean juga, misalkan ini taruh sini. Fontnya yang tipis, kita cari yang tipis. Light misalkan. Nah, ini kan heading. Misalkan di sini next fly misalkan. Inilah. Nah, di sini kerang ajaib, SpongeBob gitu kan. Hello kerang ajaib. Pasti yang tahu, belum SpongeBob tahu lah kerang ajaib. Kerang, lalu gini. Fokus. Ini sini. Nah, gini ya. Oke. Nah, jadi deh logonya. Oke, ini seputar mendesain logo di Canva. Wah, ini udah kelamaan ya, udah 11 menit. Oke, paling itu aja. Kalau misalkan ini dirasa bermanfaat, bisa di komen di bawah lah ya, buat tutorial selanjutnya gitu, bikin apa gitu. Oke, see you in the next time. Bye bye.